Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan selalu berupaya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun yang Allah berikan kepada kita. Bahkan apapun, bagaimanapun cara Allah memberikan karunia itu, tetap kita mensyukurinya. Dengan satu pengertian, dengan satu keyakinan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita pasti itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Apa yang Allah berikan kepada orang lain belum tentu akan baik bila diberikan kepada kita. Karena Allah Maha Bijaksana, tahu persis apa yang pantas untuk kehidupan kita, kebaikan dunia dan akhirat kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan segenap kaum muslimin mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan hati nurani, fitrah setiap manusia untuk melakukan kebaikan, bahkan untuk menjadi orang baik. Tidak terkecuali seorang penjahat sekalipun dia ingin punya anak yang baik. Seorang penjahat sekali berapapun kejahatannya, hati nuraninya tidak pernah setuju dengan kejahatan apapun yang dia lakukan. Seorang pencuri yang sampai akhir hayatnya tidak tertangkap, tidak ketahuan, pada saat itu pula sesungguhnya dia sedang mendustai dirinya sendiri, menyimpan keburukan dalam dirinya. Karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita memahami beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam ayat yang tadi sudah saya sampaikan, Allah mengatakan famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Tanda-tanda orang itu akan menjadi orang baik, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hatinya untuk memeluk Islam. Ya. Untuk mau memeluk Islam, dilanjutkan untuk mau mempelajari Islam, dilanjutkan untuk mau menghayati Islam, mengamalkan Islam, memperjuangkan Islam, berkorban untuk Islam. Itulah tanda kebaikan seseorang. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki satu kebaikan pada diri seseorang, apa diantaranya? Faqahahu fiddin. Termotivasi orang tersebut mau belajar agama. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun manusianya yang mau belajar agama wajib kita sambut. Ya. Siapapun orangnya, apapun pelajaran agama yang dipelajari tetap wajib kita sambut. Perihal ada kekurangan sebagai manusia yang baru belajar agama,
kita fahami sebagai orang yang baru belajar. Jangan kita bandingkan orang yang baru belajar agama dengan orang yang sudah bertahun-tahun belajar agama. Kenapa demikian? Rasulullah yang mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fiddin." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, termotivasi orang tersebut untuk belajar agama. Ya. Lebih baik membaca Al-Quran dengan kesalahan daripada menunggu benarnya membaca Al-Quran, akhirnya tidak pernah mau membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah kebaikan dari sedikit yang bisa kita lakukan. Mulailah kebaikan dari seringan apapun kebaikan yang kita lakukan. Mulailah belajar agama dari yang paling ringan kita pelajari, karena itu adalah tanda kebaikan seseorang. Rasulullah SAW juga menjelaskan yang intinya, bagaimana tanda kebaikan seseorang? Fatahallahu qafla qalbi. Allah buka segala sumbatan yang menyumbat hatinya untuk menerima kebaikan. Yang selama ini tidak mau sholat, tergusur hambatan itu. Sumbatan itu tersingkirkan, akhirnya dia mau sholat. Bagaimana kalau sholatnya salah? Lebih baik sholatnya salah daripada menunggu benar tidak sholat-sholat. Oleh karena itu, terkadang kita melihat ada seorang bapak yang sudah tentunya dewasa, dia sholat, tapi gerakannya salah. Marilah kita berbaik sangka, jangan-jangan itu orang yang baru belajar Islam. Kenapa kita berbaik sangka? Karena justru itu tanda kebaikan dari Allah. Ya. Jangan kita menertawakan orang yang salah. Adapun kita menegur orang, itu bab lain. Adapun kita mengajarkan orang, itu bab lain. Tapi ketika kita melihat orang yang sudah cukup umur, kemudian wudunya salah, atau sholatnya salah, maka kita jangan menertawakannya. Kenapa? Karena justru itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya orang itu tidak sholat, sekarang dia mau sholat. Yang tadinya orang itu tidak mau baca Al-Quran, sekarang dia mau baca Al-Quran. Yang tadinya tidak mau mengaji, sekarang mau mengaji, hadir di majelis taklim, walaupun dengan barangkali sangat apa adanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita terima ini sebagai suatu kenyataan dan sekaligus menjadi nasihat bagi kita. Ya, kenapa? Jangan-jangan orang itu lebih baik daripada kita yang lebih dulu menjadi orang Islam dengan pelajaran agama yang lebih baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bagaimana orang itu juga akan menjadi orang baik? Zahadahullah fid dunya. Allah tanamkan jiwa zuhud padanya dalam urusan keduniaan. Apa artinya zuhud itu? Ya, zuhud itu mengutamakan pertimbangan akhirat dalam urusan keduniaan. Ya. Dia memang berdagang mencari keduniaan, tapi ridho Allah lebih dia utamakan, maka dia berjujur dalam berdagangnya. Ya. Dia memang mau naik jabatan demi keduniaan, itu tidak salah. Tapi dia pertimbangkan dengan pertimbangan akhirat. Kalau saya naik jabatan dengan cara seperti ini, apakah Allah ridho? Ini namanya orang zuhud, ya, orang yang mengutamakan pertimbangan akhirat. Apalah artinya kebaikan-kebaikan dunia? Apalah artinya kejayaan dunia kalau nanti di akhiratnya bakal sengsara? Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka itu penting bagi kita semua, ya, untuk mau menjadi orang zuhud dengan cara mengutamakan pertimbangan akhirat untuk segala aktivitas keduniaan kita. Kemudian bagaimana lagi seseorang itu akan menjadi orang baik? Di antaranya Rasulullah mengatakan, Bassarahullahu uyubahu.
orang itu akan menjadi orang yang baik dan semakin baik kalau dia semakin melihat kesalahan dirinya, semakin tahu aib dirinya, semakin tahu celah dirinya. Orang yang semakin tahu kekurangan dirinya, dia tidak akan gampang mencela orang lain karena dia tahu saya juga banyak kesalahan, saya juga banyak kekurangan. Ya, maka mengenal aib diri sendiri itu sebagai tanda proses menuju kebaikan. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ada baiknya sesekali kita bicara kepada orang terdekat kita. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami. Untuk apa? Untuk mengenali kekurangan dirinya sendiri. Supaya apa? Bisa berbenah diri. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menjelaskan tanda-tanda orang itu akan menjadi orang baik. Ja'alallahu ghinahu fi nafsihi. Allah tumbuhkan rasa cukup dalam dirinya. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup itulah kekayaan yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Secara nominal barangkali jumlahnya kecil. Tetapi ketika orang itu merasa cukup dengan apa adanya, mensyukuri yang ada, mengamalkannya dengan baik, menyalurkannya dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang lebih baik daripada yang hartanya lebih banyak daripadanya, tapi tidak menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa cukup terhadap apapun, bahkan terhadap siapapun, itu harus kita bangun. Suami merasa cukup dengan istrinya yang ada, akhirnya dia tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Istri merasa cukup dengan suaminya yang ada, akhirnya dia syukuri keberadaan suaminya. Ya. Satu rumah tangga cukup dengan anak-anaknya yang ada, akhirnya dia syukuri keberadaan anaknya. Semua itu dia nikmati sebagai wujud rasa cukup dia terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka ketenangan akan semakin dia dapati. Tapi sebaliknya, semakinlah seseorang merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, secara nominal bertambah, secara jumlah bertambah, tapi rasa hausnya juga semakin bertambah, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun dari rezeki yang banyak yang dia dapati itu. Perlu difahami pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keduniaan dengan segala harta yang ada diumpamakan oleh Rasulullah SAW bagaikan orang yang mengejar bayangan. Semakin dikejar, semakin tidak didapati. Demikian pula orang yang berupaya untuk meraih kekayaan dunia semata tanpa pertimbangan akhirat, bagaikan orang yang minum air laut, semakin diminum semakin haus. Itulah yang terjadi, ya, orang yang tidak pernah merasa cukup dengan yang ada. Ya. Semakin diberi semakin bertambah. Yang kita khawatirkan ada istilah istidraj. Apa itu istidraj? Kemudahan yang Allah berikan justru untuk mengantar dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Harta semakin berlimpah, rezeki yang dia dapati semakin banyak, relasi semakin banyak, kekayaan semakin bertambah, tapi bukan semakin membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru membuat dia semakin jauh. Itulah istidraj. Harta yang dia dapat akan semakin mengantar dia menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tergoda untuk bertanya kepada Allah, ya Allah, aku sudah melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Salat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kok belum juga Kau berikan sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan kehidupan ini. Sementara di sisi lain aku menyaksikan ya Allah,
Orang itu tidak ibadah, tidak sholat, tidak mengaji, tidak puasa. Tapi begitu berlimpah rezeki yang kau berikan kepadanya ini. Jangan kita memiliki sifat iri dengan orang yang semacam itu. Kenapa demikian? Karena harta yang semakin diberikan kepadanya tidak menumbuhkan rasa cukup pada dirinya. Akhirnya bagaimana? Rasa kufur yang ada pada dirinya. Ketika rasa kufur yang ada pada dirinya, maka indikator azab akan semakin dekat pada dirinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demi jika kalian bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, Allah akan tambahkan kepada kalian. Jika kalian kufur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kalian, tidak mensyukuri apa yang ada, justru merasa resah, tidak puas dengan yang ada, sifat tamak, rakus yang ada, inna azabi lasyadid. Ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Na'udzubillah min dzalik. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hal ini, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian. Lihatlah orang yang lebih miskin daripada kalian. Lihatlah kepada orang yang lebih susah daripada kalian. Itu akan membuat kalian lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat kalian merasa cukup dengan apa yang ada. Ketika rasa cukup itu ada, maka semua akan dinikmati. Ya. Rasa nikmat terhadap makanan bukan karena makanannya yang mahal, tapi rasa nikmat kepada satu makanan karena dia menikmati rasa cukup dengan makanan yang ada. Maka itulah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangun rasa cukup dalam diri kita dengan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rasa cukup yang ada dalam diri kita akan semakin menambah syukur kita, akan semakin menambah rasa lezat terhadap makanan. Justru sebaliknya, rasa kufur dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kenikmatan itu semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari lebih dalam lagi. Kenapa ada seseorang semakin hari semakin kufur kepada Allah, padahal nikmat yang Allah berikan semakin banyak? Satu diantaranya adalah faktor kibir, yaitu rasa sombong yang luar biasa. Dan sangat sombongnya seseorang itu sampai kepada Allah pun sombong. Ya. Sampai dia mengatakan, aku tidak perlu berdoa. Kenapa? Tidak berdoa pun aku sudah cukup. Aku tidak perlu beribadah, tanpa beribadah pun aku sudah cukup. Ini yang mungkin kita dapati di sebagian masyarakat. Karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tempatkan diri kita kepada satu lingkungan yang menjaga keimanan kita. Hanya pada lingkungan baiklah ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di lingkungan baik itulah ada upaya saling menasehati. Di lingkungan baik itulah ada saling menjaga. Di lingkungan baik itulah ada saling memberi contoh. Tapi kalau kita tinggalkan lingkungan yang baik, kita akan semakin jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini menjadi satu ilmu yang terbaik dalam kehidupan kita, memotivasi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memotivasi kita untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika hilang rasa cukup, maka rasa syukur juga akan hilang. Ketika rasa syukur yang akan semakin hilang, maka kufur akan semakin tumbuh. Akhirnya bagaimana? Dia mencari tanpa ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan. Sebaik apapun, bisa saja dia melakukan kesalahan. Dan tidak ada jaminan manusia itu akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita sejenak merenung, kita sejenak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu berada pada lingkungan yang menjaga keimanan kita. Dan untuk itulah, mari saya ajak diri saya dan kita semua para pemirsa TV One yang berbahagia untuk kita bermunajat kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan hingga meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah yang maha pengampun dari segenap dosa, ampuni dosa, khilaf dan kesalahan kami. Ampuni segala kelalaian kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja, berulang ataupun tidak berulang. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada diri kami, keluarga kami, kerabat kami, jamaah kami, dan seluruh umat Islam, agar mereka selalu mendapat rahmat dari-Mu dalam kehidupannya. Ya Allah yang maha memudahkan segala macam urusan, mudahkanlah urusan kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Mudahkan urusan kami dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Mudahkan urusan kami dalam mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa hidup ini sangat singkat, betapa hidup ini sangat cepat. Kalau kami tidak isi dengan segala kebaikan, dengan hidayah dari-Mu ya Allah, maka merugilah kami. Rugilah kami dalam segala aktivitas kami. Rugilah kami dalam segala apa yang kami lakukan tanpa hidayah dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha merubah hati umat manusia. Tetapkan hati kami dalam hidayah-Mu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika wa tiba'i nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang maha merubah hati umat manusia, tetapkan hati kami dalam ibadah kepada-Mu. Tetapkan hati kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan di dunia kami dalam kebaikan hingga surga-Mu nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.